Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Sajiwo, NIM 19051214049 dari S1 Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam serangan ya, khususnya tentang sniffing. Dan di sini saya akan melakukan praktikum. Tentu saja sebelum melakukan praktikum saya akan menjelaskan tentang apa itu sniffing. Pertama, pengertian dari sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya. Karena ada data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik ya, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara legal menggunakan berupa tools pembantu. Biasanya sniffing bekerja pada segmen data di layer transport dengan cara menyisipkan program yang jahat pada komputer korban, di mana nanti program yang jahat tersebut akan melakukan proses sniffing sehingga data-data sensitif yang ada pada komputer korban yang terkena sniffing dapat terbaca oleh sniffer. Kedua, jenis-jenis sniffing. Sniffing diklasifikasikan menjadi dua, yaitu passive sniffing dan aktif. Passive sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Jadi Anda tidak merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda kalau menjadi korban. Passive sniffing ini biasanya pada hub, karena tugas utama hub membagikan sinyal ke semua komputer klien. Berbeda dengan fungsi switch yang memiliki fitur untuk menghindari terjadinya collision atau bentrokan dengan membaca alamat MAC address komputer klien. Berbeda tools yang sering digunakan untuk passive sniffing seperti Wireshark, TCP-DUM, Kismet, Ethercap, DSNIF, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada active sniffing yang merupakan kebalikan dari passive sniffing. Active sniffing sendiri adalah tindak kejahatan penyadapan dengan cara merubah isi paket data dalam jaringan. Tindakan active sniffing yang paling sering dilakukan adalah pada ARP poisoning atau man in the middle attack atau MITM. Active sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub. Tidak hanya pada OSI layer transport saja, sniffing ternyata bisa dilakukan pada layer application dan layer physical. Untuk sniffing pada bagian layer physical biasanya dilakukan dengan cara menyadap jaringan saluran komunikasi secara ilegal. Lalu cara kerja paket sniffing. Sniffing cara kerjanya memiliki beberapa tahap sampai paket data yang diambil bisa terbaca. Antara lain, yang pertama collection. Cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. Jadi dikoleksi dulu di awalnya. Lalu yang kedua, conversion. Cara kerja setelah collection adalah conversion dengan cara merubah data yang sudah dikolek berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga, analisis.
Cara kerja yang ketiga adalah menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi datanya. Dan yang terakhir tentu saja pengambilan data. Setelah semua dilakukan, hacker akan mengambil data tersebut. Protokol yang digunakan untuk sniffing. Berikut beberapa protokol jaringan komputer yang sering digunakan sniffing untuk melakukan aksinya. Daftarnya antara lain yang pertama, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol digunakan untuk mengirimkan paket data tanpa adanya enskripsi, sehingga tindakan sniffing bisa dilakukan dengan mulus atau mudah. Yang kedua, ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Fungsi utamanya untuk transfer email, tetapi masih belum aman dari tindak kejahatan sniffing. Yang selanjutnya ada NNTP atau Network News Transfer Protocol, bisa digunakan untuk semua jenis komunikasi, namun kekurangannya setiap paket data yang dikirimkan berbentuk teks yang jelas mudah dibaca sehingga sangat rawan sekali. Lalu ada POP atau Post Office Protocol, memiliki fungsi untuk menerima email dari server. Protokol ini tidak bisa dijamin aman karena email yang masuk masih memungkinkan untuk disisipi spoofing email. Lalu ada FTP atau File Transfer Protocol, memiliki fungsi untuk mengirim dan menerima file, namun tidak memiliki fitur keamanan sedikit pun. Semua data yang dikirimkan berbentuk teks yang mudah sekali diambil oleh sniffer. Dan yang terakhir, IMAP atau Internet Message Access Protocol, yang fungsinya mirip-mirip dengan SMTP, yaitu berhubungan dengan email transfer. Sekian penjelasan tentang sniffing. Langsung saja saya akan melanjutkan ke babak praktikum. Lah, di sini kita sudah masuk ke dalam praktikum sniffing menggunakan aplikasi GNS3 ya. Untuk ini langsung saja kita mulai. Pencet OK aja, tak perlu untuk judul. Yang tahap pertama kita buat 2 PC. Di sini 1 2. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja hubungkan jaringannya lewat internet 0 dengan Ethernet 0. Nah, setelah itu kita jalankan, kita play, tanda play di atas itu. Ini sedikit memakan waktu ya, agar bersabar. Jangan lupa kita start capture-nya. Kita oke. Kita pencet yang sudah saya jelaskan tadi. Ini menggunakan Wireshark. Lalu di sini sudah ada 2 PC yang tampil. Kita kecilkan terlebih dahulu supaya terlihat. Bentar, kita kecilkan jadi 640 kali 480. Oke, sudah. Segini saja udah cukup. Kita jajarkan. Yang pertama-tama kita atur IP-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke local area network connection. Untuk
Untuk local area connection ini kita klik properties, internet protocol atau GPRIP properties. Nah, kita isi untuk IP-nya sendiri kita 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0, kita pakai default. Lalu kita oke, kita close. Tunggu dulu, ini masih loading. Nah, ini sudah aktivasi local area connection. Lalu untuk PC2 kita lakukan hal yang sama. Kita ke local area connection, buka properties, langsung saja ke internet protocol. Untuk IP dari PC2 kita isi 192.168.1. kita isi 2 karena PC2 atau subnet max-nya kita default aja. Kita pencet OK, kita close. Loading di sini. Ya, silang-silang aja tuh di situ. Loading juga. Sedikit memakan waktu yang lama ya di sini, mohon bersabar. Nah, di sini udah ada notifikasinya untuk PC2-nya sudah terkoneksi. Lalu kita ke command prompt-nya. Kita coba ping 192.168.1.1. Intinya adalah ping menggunakan IP PC1. Untuk ping dari PC2 ke PC1 sudah berhasil. Kita coba sebaliknya, kita ping PC2 dari PC1. Ping 192.168.1.2. Kita enter. Tunggu. Di sini untuk PC2 juga sudah berhasil dapat di ping oleh PC1. Kita close. Setelah itu kita silang semua, kita masuk ke PC1, masuk ke Windows Explorer, masuk ke membuat folder baru. Kita namai rahasia. Kita buka, lalu kita isi dengan teks dokumen. Kita isi teksnya dengan pesan. Setelah itu kita isi dengan bunuh raja malam ini. Nah, saya agak sedikit psikopat ya. Lalu kita save, kita silang aja, kita close. Kita sudah dapat isi pesannya. Kita back. Kita coba sharing pesan rahasia ini agar bisa dilihat di PC2. Kita sharing security, share this folder. Setelah itu kita klik apply, oke. Kalau sudah, kita masuk ke PC2, kita run, kita ketik IP dari PC1 /192.168.1.1. kita enter. Nah, di PC2 ini terdapat folder rahasia milik PC1. Kita coba buka. Kita coba buka pesannya. Nah, di sini terlihat
bunuh raja malam ini sudah berhasil terlihat tersharing, terkirim dari PC 1 ke PC 2. Lalu kita coba cek ke websitenya untuk mengecek apakah ada di websitenya. Kita coba cari. Untuk biasanya ini berawalan dengan rip and respond. Oh ini kalau nggak salah kita coba. Oh ini yang atas yang bener, sudah ada. Itu bunuh raja malam ini. Jadi udah berhasil, udah tercapture dengan Wireshark sendiri. Setelah ini berhasil, dan ini untuk sniffing dengan DNS3 nya juga sudah berhasil. Dan cukup sekian dari praktikum saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.